Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Rita Aryani MM selaku dosen matkul dasar-dasar pendidikan, dan teman-teman sekalian tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester matkul dasar-dasar pendidikan dengan materi metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara peserta didik menerima pelajaran. Pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kedua ada menurut Abdurrahman Ginting. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Menurut Nur Hamyah dan Muhammad Jauhar, sedangkan Hania dan Johar mengartikan metode sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Ridwan Abdullah Sani, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Abu Ahmad dan Joko Tripasetrio, metode pembelajaran adalah metode yang dikuasai oleh guru untuk menyatukan suatu pembelajaran kepada siswa di kelas. Selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran pendidikan. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu guru memberikan penjelasan secara verbal kepada seluruh kelas tentang topik atau materi pembelajaran. Metode ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dasar dan konsep-konsep teoritis. Yang kedua ada diskusi kelompok, yaitu siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik atau masalah tertentu. Setiap kelompok biasanya diberikan tugas untuk membahas, menganalisis, dan memecahkan masalah bersama-sama. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa akan diberikan proyek atau tugas yang untuk menyelesaikan dalam jangka waktu tertentu. Mereka diminta untuk melakukan riset, mengumpulkan informasi, dan membuat produksi atau presentasi sebagai hasil dari proyek tersebut. Yang keempat ada pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Mereka saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima ada pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa diberikan masalah atau situasi nyata yang memerlukan pemecahan. Mereka kemudian diminta untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengimplementasikan dalam konteks yang relevan. Yang keenam ada pembelajaran daring atau online, yaitu siswa belajar melalui platform digital atau aplikasi pembelajaran online. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, interaksi dengan guru atau sesama siswa secara virtual. Yang ketujuh ada metode demonstrasi,
yaitu guru melakukan demonstrasi atau contoh langsung tentang bagaimana melakukan sesuatu. Siswa kemudian diarahkan untuk mengikuti dan mempraktikkan keterampilan yang ditunjukkan oleh guru. Yang ke-8 ada pembelajaran berbasis cerita, yaitu guru menggunakan cerita atau narasi untuk menyampaikan konsep, nilai, atau pembelajaran kepada siswa. Yang terakhir ada pembelajaran mandiri, yaitu siswa diberi materi pembelajaran dan sumber daya yang diperlukan untuk belajar secara mandiri. Mereka bertanggung jawab untuk proses belajar mereka sendiri dengan bimbingan minimal dari guru. Selanjutnya ada tujuan metode pembelajaran. Yang pertama ada membantu kegiatan belajar mengajar berjalan dengan cara terbaik. Yang kedua ada mempermudah proses pembelajaran agar tujuan pengajaran tercapai. Yang ketiga membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Yang keempat membantu siswa menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan. Yang kelima membantu siswa mengembangkan disiplin ilmu, dan yang terakhir ada membantu siswa mengembangkan kreativitasnya. Fungsi metode pembelajaran. Fungsi metode pembelajaran yang pertama ada alat motivasi intrinsik, yaitu sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi intrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang terakhir ada alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab menyampaikan materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Jadi kesimpulan metode pembelajaran yaitu merupakan langkah-langkah strategi yang tepat dan cepat yang dimaksudkan dan ditetapkan dalam bahan pelajaran untuk mencapai suatu tujuan belajar. Metode-metode pembelajaran ada yang bersifat menarik perhatian siswa atau berpusat pada siswa. Ada yang berpusat pada peserta didik, berpusat pada guru. Adapun metode-metode yang sering digunakan oleh seorang pendidik antaranya seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode penaparan, metode mengebor, dan metode ekspositori. Setiap metode mempunyai sifat masing-masing, baik mengenai kebaikannya maupun menetapkan mengenai kelemahan-kelemahannya. Jadi cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.